Bapak, Ibu, dan saudari, bersyukur di sore hari ini kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Dan di sore hari ini tema firman Tuhan adalah kembali salah satu teka-teki Natal, yaitu mengenai rumah penginapan. Nah, tadi kalau kita melihat bersama dibacakan kepada kita Lukas pasal 2, saya mau membacakan kembali di ayatnya yang ke-7. Lukas pasal 2, di ayat ke-7 diungkapkan kepada kita, ketika mereka sudah sampai di sana dan tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin, dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di bagian terakhir dari ayat ini dikatakan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sore hari ini kita mau melihat tentang apa ini rumah penginapan. Bapak Ibu pernah tidak berpikir atau bertanya, apa yang dimaksud di sini sebagai rumah penginapan? Nah, kenapa sebegitu pentingnya untuk diungkapkan kepada kita bahwa di sini dikatakan bahwa di sana tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, dan ini sesuai dengan nubuatan Tuhan. Tadi dibacakan juga kepada kita dalam responsoria Mikha pasal 5, dan di ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus akan lahir atau Sang Juru Selamat akan lahir di Bethlehem. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ini sebuah nubuatan yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan lahir di kota yang dikatakan yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Dan ini adalah nubuatan yang betul terjadi ketika Tuhan Yesus lahir dengan rencana dan ketetapan Tuhan. Diadakan sensus, sehingga ketika sensus terjadi, kita melihat bagaimana Yusuf dan Maria harus pergi ke kota Bethlehem, ke tempat di mana mereka berasal secara nenek moyang mereka, karena mereka adalah keturunan Yehuda. Sehingga mereka pergi kembali ke kota kecil ini, dikatakan yaitu Bethlehem. Nah, Bethlehem memang kalau mau kita gambarkan memang merupakan kota yang cukup kecil. Diperkirakan luasnya mungkin hanya sekitar 10.000 hektar. 10.000 hektar itu sekitar 100 km persegi. Kalau kota Batam, kita cek dikatakan daratannya sekitar 700 lebih kilometer persegi. Maka kota Bethlehem mungkin hanya sekitar 15% dari luas kota Batam untuk daratannya saja. Tidak ikut lautannya atau airnya, hanya daratannya saja. Kota yang memang cukup kecil. Dan Tuhan Yesus lahir di sana. Dikatakan bahwa dia lahir di sana. Namun ironisnya, kalau kita mau katakan, sudah lahir di kota yang kecil namanya Bethlehem, dikatakan lagi bahwa di sana tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, apa ini rumah penginapan? Kalau kita melihat dari beberapa pandangan mengenai rumah penginapan ini, maka ada yang percaya bahwa itu adalah sebuah tempat penginapan umum. Sering juga disebut sebagai karavanserai, sebuah ungkapan untuk menunjukkan sebuah penginapan umum, di mana orang-orang yang dalam perjalanan singgah di sebuah kota, singgah di sebuah tempat, lalu ada tempat-tempat penginapan. Nah, tempat-tempat penginapan ini biasanya rumah yang cukup besar,
dengan beberapa ruangan untuk orang menginap. Tidak seperti bayangan kita di zaman modern sekarang, hotel yang besar-besar. Tidak sampai seperti itu. Hanya rumah yang lebih besar dan kemudian terdapat ruangan-ruangan, kamar-kamar untuk orang bisa menginap. Dan ini biasa ada juga di kota-kota seperti kota-kota pelabuhan atau kota-kota yang merupakan daerah yang dilewati oleh pejalan kaki. Pada masa tersebut belum ada mobil, motor, jadi orang berjalan kaki dengan menggunakan binatang untuk membawa barang-barang mereka seperti keledai, unta. Jadi tempat-tempat persinggahan atau kota-kota persinggahan biasanya ada yang disebut sebagai penginapan umum ini, di mana orang bisa menginap di sana. Jadi inilah pandangan yang pertama mengenai rumah penginapan ini. Hanya saja ketika kita berpikir tentang rumah penginapan, nah Lukas atau kitab Lukas ini ditulis oleh Lukas, dan di dalam kitab yang sama ternyata Lukas juga pernah menyebut tentang tempat penginapan. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 10, kalau kita memiliki Alkitab kita bisa membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 di ayat 34. Dan ini adalah kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi ada seorang orang Samaria yang baik hati menolong seorang yang terluka. Lalu setelah dia mengobati orang ini, dia membawanya ke rumah penginapan. Dikatakan di Lukas pasal 10 ayat 34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi di sini Lukas juga menyebut tentang tempat penginapan. Hanya saja kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, ini adalah dua kata yang berbeda. Kalau di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ketika dikatakan rumah penginapan, Lukas menggunakan kata dalam bahasa aslinya yang disebut sebagai kata luma. Dan kata luma ini memang bisa diterjemahkan sebagai penginapan. Karena dalam Alkitab bahasa Inggris dia disebut sebagai inn, I-N-N, inn, tempat penginapan. Tapi juga bisa diterjemahkan sebagai ruang tamu. Nah, nanti kita akan melihat pandangan yang kedua bahwa ada yang percaya bahwa ini adalah ruang tamu. Sementara di dalam Lukas pasal 10 ayat 34, penulis yang sama ketika berbicara tentang orang Samaria yang baik hati, dia menggunakan kata yang berbeda. Dia menggunakan kata pandocheion. Jadi kata luma yang satu dan yang ini pandocheion. Jadi dua kata yang berbeda dia gunakan. Dari sini mungkin kita bisa percaya bahwa apa yang dimaksudkan oleh Lukas dalam Lukas pasal 2 itu tidak sama dengan apa yang dimaksudkan dalam Lukas pasal 10. Nah, Lukas pasal 10 kemungkinan besar adalah rumah penginapan. Dalam artian penginapan berarti rumah yang sengaja dibangun untuk dijadikan atau disewakan kamar-kamarnya untuk orang bisa menginap. Karena ini adalah rumah penginapan umum. Si orang Samaria hanya lewat saja, dia membawa orang ini ke rumah penginapan umum. Itulah mengapa juga ada orang yang tidak percaya bahwa Lukas pasal 2 berbicara tentang rumah penginapan umum. Lalu muncullah pandangan yang kedua, yaitu yang percaya bahwa ini bukan rumah penginapan umum, melainkan ruang tamu keluarga. Jadi rumah, tapi ya seperti kita, rumah kita bisa terkadang menerima tamu. Dan ada satu ruangan yang disebut sebagai mereka sebut sebagai ruang tamu, di mana mereka bisa memanfaatkannya sebagai tempat menginap tamu yang datang. Jadi orang berpikir bahwa ini adalah ruang tamu.
Nah, salah satu alasan kenapa orang percaya bahwa ini ruang tamu adalah karena kembali Yusuf kenapa dia ke Bethlehem. Yusuf ke Bethlehem karena dia berasal dari keturunan Yehuda. Nah, keturunan Yehuda itu ada di daerah sekitar Bethlehem, termasuk Bethlehem. Jadi orang percaya bahwa ketika dia sampai di Bethlehem, harusnya dia mempunyai kerabat, saudara-saudara, keluarga. Jadi ada kemungkinan dia pergi ke rumah keluarga-keluarganya untuk mencoba mencari apakah ada tempat yang masih kosong. Apakah ruang tamu di rumah-rumah keluarganya ini masih ada yang kosong. Itulah kenapa ada orang yang percaya bahwa ini ruang tamu keluarga. Hanya saja kalau dikatakan Yusuf punya kerabat di sana dan dia pergi ke rumah keluarganya, ini kembali adalah sebuah spekulasi, ide yang coba dimasukkan ke dalam Alkitab karena tidak ada catatan mengenai hal ini. Tidak ada catatan mengenai Yusuf punya keluarga di Bethlehem, dan tidak ada juga catatan bahwa Yusuf mencoba untuk pergi ke rumah kerabatnya. Lukas adalah seorang yang sangat detail karena dia adalah seorang yang cukup terpelajar dalam menulis. Dia biasanya menulis cukup detail. Namun detail yang satu ini dia tidak tuliskan kepada kita. Sehingga kalau kita percaya bahwa itu adalah ruang tamu keluarga, hanya karena kita percaya bahwa Yusuf punya saudara di Bethlehem, ini adalah sebuah argumentasi yang tidak terlalu kuat dalam buktinya. Hanya saja dari kedua pandangan ini, saya secara pribadi percaya kemungkinan besar ini adalah rumah. Ini bukan rumah penginapan umum, melainkan rumah yang tadi disebut sebagai ada ruang tamunya. Nah, pandangan ini saya percaya sebagai sesuatu yang lebih tepat karena saya menemukan sebuah gambar, kalau bisa saya tampilkan di Zoom, sebuah gambar mengenai prediksi atau gambaran orang mengenai rumah di zaman itu. Jadi inilah sebuah gambar mengenai rumah di zaman itu. Ini diprediksi adalah gambaran rumah dari tahun 1500 sampai tahun 500 sebelum Masehi. Jadi gambaran rumah di masa itu di daerah Timur Tengah. Orang-orang pada masa tersebut kira-kira rumah mereka berbentuk seperti apa. Nah, rumah mereka biasanya kalau kita melihat dari gambar ini, tidak tahu apakah bagi Bapak Ibu jelas atau tidak. Saya gambarkan di sini ada seperti dua lantai, di mana lantai bawah itu biasanya tempat bagi mereka untuk menaruh ternak. Jadi rumah mereka, karena mereka adalah para peternak, rumah mereka itu seperti bersatu dengan kandang ternaknya. Jadi di bawah itu ternak, lalu ada lantai di atasnya, disitulah mereka tinggal, orang-orang tinggal. Disitulah ruangan mereka semua, baik itu tempat tidur mereka, tempat mereka beristirahat, bahkan ruang tamu itu ada di sana. Jadi ada tangga tentu untuk masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita masuk melalui pintu depan, maka ketika kita masuk, maka kita akan ada pintu untuk naik ke atas untuk manusia. Dan di samping dan di belakangnya ada kandang binatang. Jadi ini kira-kira bagaimana orang menggambarkan rumah pada zaman itu. Dengan gambaran ini, saya percaya ini adalah gambaran yang lebih masuk akal
Untuk kita bisa memasukkan atau menjelaskan bagaimana di sini dikatakan bahwa dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-7, bahwa di sana atau ketika bayi itu dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat bagi mereka di tempat yang seharusnya orang bisa menginap dalam rumah tersebut. Jadi setiap kali mereka mengetuk pintu rumah dan bertanya apakah ada tempat kosong dalam rumah ini, apakah bahkan ruang tamunya kosong atau tidak, setiap rumah katakan full. Karena memang bukan hanya Yusuf dan Maria yang berasal dari luar kota yang kembali ke Bethlehem. Ingat kembali bahwa ini adalah sensus. Jadi banyak orang datang ke Bethlehem, bukan hanya Yusuf dan Maria. Sehingga rumah-rumah ini full. Kalau kita tidak bisa mengatakan bahwa Yusuf dan Maria punya saudara, orang lain mungkin punya saudara. Jadi mereka akan mengutamakan saudara mereka. Itulah kenapa dikatakan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan adalah hal yang paling masuk akal untuk mengatakan bahwa ini adalah gambarannya, karena tidak ada tempat di ruang tamu, mereka melihat bahwa di bawahnya ada kandang. Dan karena tidak ada tempat dalam rumah, mereka menginap di kandang. Ditambah lagi karena situasinya, Maria akan bersalin. Dia akan melahirkan. Dan dia melahirkan anak di kandang. Saya rasa ini sudah lebih jelas. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah sana ada binatang-binatang sebagai peliharaan mereka, dan di bagian atas itu adalah ruangan di mana orang tinggal. Jadi kira-kira begitu gambaran rumahnya. Dan sangat menarik karena Tuhan bukan hanya berbicara kepada kita bahwa Tuhan Yesus lahir di kota kecil, yaitu Bethlehem. Tapi Tuhan juga menceritakan kepada kita bahwa tidak ada tempat, bahkan di tempat yang seharusnya orang tinggal, sampai Tuhan Yesus harus lahir di kandang. Kembali, masih sebuah misteri tentang rumah penginapan ini. Dari begitu banyak atau beberapa artikel yang saya baca mengenai hal ini, tidak ada yang bisa memberikan kepastian sungguh tentang apa rumah penginapan ini yang sebenarnya. Dan Alkitab sendiri pun tidak memberikan kita secara detail mengenai hal itu. Tapi semua pandangan-pandangan ini tadi memberikan kepada kita kisah yang membuatnya semakin dramatis. Kita mau katakan, kalau kita mau melahirkan, tentu kita akan memilih tempat yang jauh lebih baik. Zaman sekarang dengan rumah sakit yang canggih, kita akan memilih rumah sakit yang terbaik. Kalau di kota kita akan memilih rumah sakit yang terbaik. Kalau di negara kita pilih rumah sakit yang terbaik di negara kita. Kalau kita punya lebih banyak uang, mungkin kita mau pergi ke luar negeri untuk membawa istri kita melahirkan di rumah sakit yang lebih baik. Tapi kita juga tahu bahwa sebagai manusia terkadang kita tidak punya pilihan. Ada orang yang tinggal di kampung, tidak punya rumah sakit bahkan di kampung, harus melahirkan di bidan. Situasi dan kondisi tidak memungkinkan dia untuk pergi ke tempat yang lebih baik. Tidak tahu sekarang, mungkin beberapa tahun yang lalu bahkan ada orang yang melahirkan di rumah. Ini kalau kita sebagai manusia, kita katakan ini sebagai kondisi yang tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Terkadang kita hanya bilang, ya apa boleh buat? Ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan, terjadilah seperti ini, ya Tuhan akan menolong. Tapi beda halnya dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia bisa memilih di mana dia mau dilahirkan.
Dia yang merencanakan, dia yang merancang semuanya. Dan dia merencanakan dan dia merancangkan untuk lahir di Bethlehem. Dan dia bahkan merencanakan dan merancangkan. Kalau kita berbicara, mungkin betul ada rumah penginapan yang seperti kita katakan punya banyak ruang. Tapi Tuhan merancangkan yang banyak ruang ini pun full. Tak ada tempat kosong. Dan kalaupun kita berkata bukan rumah yang banyak ruangan atau hanya sekedar rumah orang-orang Israel yang bisa menampung tamu untuk tinggal, Tuhan pun merencanakan semua rumah ini full. Setidaknya yang sanggup dikunjungi oleh Yusuf dan Maria. Full, tak ada tempat. Dan waktunya begitu dibuat Tuhan mepet sehingga Maria mau tidak mau harus melahirkan pada saat itu. Dan kandang adalah tempat yang paling dapat mereka gunakan sebagai tempat berteduh. Dari sini kita melihat kasih Tuhan yang besar. Kita mungkin pikir bagaimana caranya kita melihat kasih Tuhan yang besar. Dari Tuhan Yesus tidak bisa lahir di tempat penginapan, tapi di kandang. Yang mana kasih Tuhan? Ada sebuah artikel yang kemarin saya baca dan membuka pikiran saya, karena dikatakan di sana bahwa ini berkaitan langsung dari apa yang dinubuatkan di kitab lain, yaitu di kitab Yesaya. Kalau kita membuka Yesaya pasal 53, Yesaya pasal 53 dikatakan di ayat kedua dan di ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, hidup di dalam dunia untuk sengsara bagi kita. Dan itu bukan hanya dimulai ketika dia mulai melayani, bahkan ketika dia umur 30 tahun dia mulai melayani. 3,5 tahun kita perhitungkan dia melayani dalam dunia, bahkan mati di atas kayu salib kemudian di akhir hidupnya. Tapi bukan hanya dari situ, bahkan dari sejak dia lahir, bahkan belum lahir, dia masih di kandungan Maria. Yusuf membawa dia bersama dengan Maria. Orang pun menolak dia. Sebagai sebuah hal yang menggenapi apa kata Tuhan mengenai Tuhan Yesus. Rencananya mengenai Tuhan Yesus, yaitu dia datang ke dalam dunia untuk menderita, bahkan ditolak oleh manusia. Disitulah kita temukan kasih Tuhan yang besar bagi kita. Dan ini harus menimbulkan kasih kita yang besar kepada Tuhan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus bahkan memilih untuk dirinya sendiri, merencanakan bahwa dia lahir di kota kecil dan bahkan di sebuah kandang, membuat rumah penginapan full hanya untuk kita, menderita untuk kita. Maka kita pun seharusnya memiliki kasih yang besar kepada Tuhan Yesus. Kita harus lebih mengasihi dia. Dan ini juga bahkan di momen Natal ini, saya sangat bersyukur di dalam gereja kita, ibadah-ibadah Natal selalu menjadi ibadah-ibadah yang sangat berfokus kepada Tuhan Yesus. Sangat berfokus kepada kisah bayi Tuhan Yesus yang lahir.
tidak disertai dengan begitu banyak hal yang bisa menarik perhatian kita jauh dari makna Natal yang sesungguhnya. Dalam dunia, orang juga merayakan Natal. Desember bukan hanya sukacita bagi orang Kristen. Kita melihat perayaan-perayaan Natal atau bernuansa Natal di mana-mana. Namun kita juga tahu bahwa banyak hal dilakukan, ditunjukkan yang fokusnya adalah hal-hal yang bukan tentang Tuhan Yesus. Santa Claus, pohon terang, menjadi ikon-ikon yang menjadi hal yang terkadang menjadi poin utama. Tanpa ini semua seolah Natal tidak lengkap. Saya selalu bersyukur saya bisa belajar dan beribadah di gereja seperti Gapri, di mana kita mau mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Dan di momen Natal ini kita mau belajar lebih banyak lagi mengenai Tuhan Yesus. Karena dia sudah begitu menderita bagi kita. Bahkan lahirnya saja, sebelum dia lahir saja, dia sudah menderita. Dia sudah ditolak oleh manusia, hanya untuk kita. Maka momen Natal ini kita mau pakai juga untuk belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Oh, kisah Natal ketika diulang-ulang seharusnya tidak menjadi kisah yang membosankan, yang harus diwarnai dengan embel-embel lainnya supaya lebih menarik. Oh tidak, sungguh apa yang dituliskan di dalam Injil mengenai kelahiran Tuhan Yesus semua adalah hal-hal yang begitu menarik kita untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus. Dan terakhir tentu ketika kita melihat bagaimana tempat penginapan ini, tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus, maka kita pun biarlah melayani Tuhan. Selain kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan kita harus mengasihi Dia dalam hidup kita, maka kita pun harus melayani Dia. Dan dalam pelayanan kita kepadanya, kita harus melayani Dia dengan kerendahan hati, bahkan rela menderita bagi Tuhan. Kita menyongsong malam atau 24 malam yang selalu kita anggap sebagai malam puncak ibadah dan perayaan Natal. Makanya yang semua di persekutuan-persekutuan sebelum 24 malam. Nah, mari kita melayani Tuhan dengan tentu datang rajin ibadah, menyanyikan pujian bagi Tuhan, dan di saat yang sama membawa orang, mengundang orang untuk datang. Betapa indahnya ketika kita bisa bahkan di 24 malam membawa orang banyak datang ke gereja, untuk mereka juga mendengar kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Banyak orang belum mendengar kabar ini. Banyak orang belum percaya dengan kabar sukacita ini. Banyak orang belum bisa melihat betapa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Kita mau, kita yang sudah tahu, kita yang sudah melihat hal ini. Bahkan kalau ini betul adalah ruang tamu di dalam rumah, itu pun tidak ada bagi Tuhan Yesus, hanya untuk kita. Begitulah Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Maka kita mau orang mendengar akan hal ini dan percaya juga supaya mereka diselamatkan. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Maka kita harus mengasihi Dia dan melayani Dia. Jadi mengenai tempat atau rumah penginapan ini,
Kalau ada orang yang berpikir bahwa itu adalah sebuah rumah penginapan yang banyak ruangannya, dalam hal ini kita tidak bisa katakan salah 100%. Namun saya pribadi percaya lebih kepada ruang tamu dalam hal rumah orang biasa, di mana Yusuf dan Maria pergi untuk mencari kalau ada tempat kosong di dalamnya. Hanya Tuhan telah menetapkan tidak ada tempat di rumah penginapan, sehingga Tuhan Yesus harus lahir di sebuah kandang dan dibaringkan di dalam palungan. Semua ini kembali untuk menggenapi apa yang Tuhan telah nubuatkan dalam firman-Nya, juga untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Dan kiranya ini membuat kita lebih mengasihi Tuhan Yesus dan lebih lagi melayani Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, kami sangat bersyukur akan kasih-Mu yang besar kepada kami. Tuhan, ampuni kami dari segala dosa, pelanggaran kami. Hidup kami yang terkadang lupa betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Engkau telah mengutus Tuhan Yesus, bahkan untuk menderita dalam dunia. Bukan hanya pada saat Dia disalibkan, bahkan ketika Dia hidup, bahkan ketika Dia belum lahir. Bagaimana Yusuf dan Maria pun tidak ada tempat di penginapan bagi mereka. Dan Tuhan Yesus harus lahir di sebuah kandang. Tuhan, Engkau mengambil posisi yang hina ini hanya untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Tolong kami Tuhan untuk lebih mengasihi Engkau dan giat dalam melayani Engkau. Tuhan, tolong dan kasihani kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.